Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ananda Safitri dari 3A NPM 2175513. Saya di sini akan menjelaskan tentang PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil penanggung-jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayai kepada mereka. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan pada awal periode. Entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK menyebutkan secara eksplisit kepatuhan terhadap SAK. Kepatuhan terhadap PSAK memberikan pemahaman yang salah. Kondisi tersebut itu jarang terjadi. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. 3. Dasar akrual. 4. Material dan agregasi. 5. Saling hapus. Tidak boleh kecuali disyaratkan atau diizinkan suatu PSAK. 6. Frekuensi pelaporan itu dilakukan pada tahunan. 7. Informasi komparatif itu dilakukan periode sebelumnya. Dan 8. Konsisten penyajian itu terdiri dari penyajian dan klasifikasi. Perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum. Entitas menyajikan 3 laporan keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Jika entitas merubah penyajian atau pengklasifikasian, entitas mengungkapkan sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasi sebagai jangka pendek. Aset lancar. Klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakan dalam siklus operasi normal, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, mengharapkan atau merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan, atau kas atau setara kas PSAK 2 laporan arus kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Liabilitas lancar. Klasifikasi liabilitas lancar jika mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi sama dengan laporan laba rugi komprehensif. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif.
Laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat jika disajikan berdasarkan fungsi dan pengungkapan berdasarkan sifat penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Laporan laba dan rugi komprehensif dapat disajikan dengan dua cara, yaitu satu laporan dan dua laporan. Minimum item lain itu ada pendapatan, biaya keuangan, beban pajak, pendapatan komprehensif, dan lain-lain. Klasifikasi beban fungsi. Minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi dan imbalan kerja. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama satu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan if retrospektif. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan dari laba, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik. Jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang berisikan dasar pengukuran kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan, yaitu pengelolaan modal. Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis. Membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau penulisan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.